Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, udah Mustahar ya. Jadi spesial di video gua kali nih, gua akan membahas sebuah motor. Tapi sebelumnya motor ini udah pernah gua bahas, yaitu motor Kawasaki Ninja Karbu yang tahun 2011. Ya, jadi di konten gue yang sebelumnya motor ini kan masih berwarna biru. Karena warna asli di STNK itu emang warna biru ya. Dan sekarang udah gua repaint jadi warna abu-abu. Jadi kalau malam kelihatannya emang coklat, tapi sebenarnya motor ini kalau siang kelihatannya warnanya abu-abu. Ya, ini sedikit berbagi cerita kenapa gua ganti cat ya berwarna abu-abu. Karena gua dulu sempat kecelakaan. Jadi gua kecelakaan tabrakan di adu banteng dan bodi depan itu pecah sama fairing. Makanya gua beliin ya. Jadi gua beli copotannya itu di Bekasi. Di Bekasi itu banyak buat copotan Ninja Karbu, makanya gue beli di sana. Sama sepaket totok depan, speedometer, sama bodi samping kanan dan kiri. Itu gue ganti semua. Baru kali itu udah gue ganti, baru gue repaint. Nah, tapi untuk di STNK belum gue balik nama, sama warnanya masih tetap biru kalau untuk di STNK-nya. Ya, terus gue pengen bahas aja ya sedikit karena sebelumnya kan udah pernah di-review. Gue cuma ingin membahas ini aja yang gue ubah-ubah selama gue habis kecelakaan itu. Gue ganti warna, terus ada yang sedikit gue ubah, contoh kayak pelek ya kan, itu udah gue ganti. Sama stiker-stikernya kan udah beda. Waktu itu stiker di sini kan Ninja besar tulisannya stikernya. Ya, sekarang kita bahas dari bagian ini ya. Mungkin kita minta waktu 10-15 menit buat nge-review motornya. Nah, jadi untuk kapasitas tangki, dari tangkinya dulu. Nah, jadi motor Kawasaki Ninja Karbu ini kapasitas tangkinya itu 18 liter ya. Untuk batas maksimum pengisian tangki itu 18 liter. Jadi bahan bakarnya ini gue isi pertama kalau untuk bahan bakarnya. Nah, terus per liternya itu kalau untuk Kawasaki Ninja Karbu itu kita dapat sekitar 25 km per liter. Itu kalau untuk luar kota ya, karena kita kan kalau luar kota jalan juga kan langsam ya, jalan terus gitu. Tapi kalau untuk dalam kota kurang lebih dapatnya ya 20 sampai 23 km ya kan, karena kita berhenti nggak lancar jalan ya kan. Terus jadi kalau untuk segi konsumsi BBM bisa dibilang ya boros ya, namanya kita motor CC besar, CC 250, wajar kalau untuk per liternya dapat segitu. Belum lagi kalau beli JTEC 1 liter paling bisa 20 km mungkin kalau untuk jalan-jalan. Mungkin kalau untuk dalam kota bisa di bawah 20 km per liternya. Ya, jadi untuk CC 250 dia 2 silinder ya motor ini ya. Nah, kalau untuk part-partnya yang udah gue ganti selama habis kecelakaan tuh kayak ini nih ya. Jadi velg, nah gue ganti velg ini pakai velg motor Kawasaki Ninja yang FI, jadi yang special edition, makanya warnanya merah. Kalau yang bukan special edition tuh dia warnanya hitam bawaannya, tapi ini warnanya merah, original dari dealernya ya, merah emang ya, dari pabrikannya merah. Terus kalau untuk ban, gue menggunakan profil ban ini ukuran ban belakang 150/60 ya, ring 17, jadi 150/60. Makanya dia bannya kelihatan lebar karena 150 dia lebarnya. Tingginya 60, jadi bannya ceper tapi lebar. Nah, ring 17. Terus yang kelihatan lagi, nah ini gue tambahin juga nih, waktu itu sempat pecah juga spekbor yang tambahan ini ya, spekbor dalam ini. Jadi dia mengcover garpunya ini, makanya biar kelihatan keker kan kalau dari samping. Gue tambahin ini gue beli di Shopee itu sekitar 250 ribuan kalau nggak salah. Terus itu untuk knalpot, waktu itu gue masih pakai knalpot PDK Thailand. Dan sekarang gue udah ganti, jadi gue beli full system. Itu knalpot, sebenarnya ya knalpot ini leherannya punya CLD Monster. Karena gue nggak enak aja sama tetangga karena terlalu bising, makanya silincernya gue ganti yang R9. Cuma cocok karena ininya sama nih, inletnya sama.
Dia 16 kalau nggak salah inletnya. Jadi gue pakai R9. Dia tipe suaranya dia ngebas ada, tapi ngebasnya tuh enak gitu kalau pakai R9. Gue ganti ya full system, jadi depan itu leherannya udah bukan yang Orion lagi, jadi udah gue ganti yang racing. Kemudian apa lagi ya, dari ini step underboon ini udah gue ganti, jadi punya Nui Project ya. Underboonnya ini bisa ditekuk-tekuk. Ini sempat patah juga nih kemarin, cuma udah gue tambahin lagi, gue bikin dudukan di sini buat penginjakan remnya. Habis itu kemudian kita bahas dari sini ya. Nah, ini stiker nih ya. Jadi gue cutting stiker. Gue bingung kemarin kan waktu habis gue cat itu masih polosan kan, warna abu-abu. Gue kasih stiker apa ya kan? Terus akhirnya gue dapet inspirasi sendiri. Gue pikir-pikir, ya udahlah, akhirnya gue bikin aja lah cutting stiker pakai Ninja RR lah. Makanya ini kan sama nih kayak Ninja RR yang keluaran tahun 2010 sampai 2011 ini kayak gini nih. Sini ya tulisan Cina, sini ya tulisan Ninja, Kawasaki-nya di bawah. Nah, ini gua beli paket cutting itu paket. Jadi sama tulisan ZX itu 250R itu gue bikin juga tuh di sana. Ya, jadi habisnya itu kurang lebih waktu itu gua cutting stiker ya. Itu tulisan ini semua itu habis 300 ribuan kalau nggak salah. Ini kan kanan kiri. Nah, kemudian lampu sen ini. Nah, ini lampu sen ini sedikit ini ya, agak lecet karena waktu itu jatuh, tapi untungnya nggak pecah ininya. Masih bilang untung, padahal yang depan ini aja pecah semua. Nah, ini nggak pecah tapi. Terus ini ya, jalu ini gue pasang jalu juga. Jadi semenjak habis insiden kecelakaan itu gue beli jalu, gue pasang. Jadi supaya kalau jatuh itu yang kena jalunya duluan, jadi bodinya ini aman. Nah, gue pasang jalu ini, langsung masangnya tuh cara masang jalu ini langsung nyolok ya asnya kanan sama kiri, tinggal ngepasin aja sama ukuran ini ya, bisa diputer kayak gini kan jalunya supaya ngepas sama lubang bodinya ini. Mungkin kalau pasang jalu murah di bengkel mana aja bisa, itu mungkin cuma kena ya 40.000 lah paling mahal, cuma masang jalu doang 40.000. Kemudian dari segi pelek depan ya. Nah, pelek depan ini yang gue ganti cakramnya, karena gue beli peleknya ini ada gue beli sama komunitas, anak komunitas ya, komunitas ninja itu ya, RNB, dia orang Bekasi. Gue beli sepaket peleknya depan belakang. Jadi waktu itu gue dapat pelek ini harganya depan belakang 1,2 juta sama dia. Nah, tapi untuk cakram depan itu nggak dibawain sama dia karena dipakai sama dia sendiri. Makanya pikir gue, waduh, gue tes kan pakai cakram yang bawaan pelek Ninja Karbu. Ternyata diameter ininya nggak pas lubang bautnya, makanya gue custom pakai yang ini buat piringan cakramnya. Nah, tapi kalau pakai yang ini, dia kan diameternya luas tuh, lebar. Gue nambah dudukan lagi jadinya nih. Nah, di sini gue tambah dudukan buat masang ini. Kalau nggak ditambah dudukan, nggak bisa ngerem dia, nggak cukup buat masang ke baut ini. Makanya ini ada dudukannya ya, gue tambahin ya. Ini gue beli sekitar harga 300.000 piringan cakramnya. 300.000. Habis itu untuk profil ban depan ini 110/70 ya ukuran ban depannya. Nah, kenapa gue waktu itu pilih konsep gue ganti pelek Ninja FI? Karena kan kalau pelek Ninja Karbu ukurannya lebarnya kan lebih lebar yang Ninja FI, makanya gue bikin konsep gimana caranya motor ini tuh terlihat gemuk gitu. Makanya gue ganti pelek FI, kan dia lebih lebar, jadi ban itu lebih, ketika dipasang di pelek lebar dia agak emang lebar ngikutin ukuran pelek kan. Makanya gue pasang yang pelek lebar. Ya begitulah, mungkin baru itu aja yang gue ganti. Terus itu spion masih ori, spion. Ya habis itu sini Jak nih. Ya, untuk bagian depan nih ya, ini gua tambahin aja nih ya. Stiker apa ini nggak jelas, gue juga nggak tahu artinya. Oh iya ding, waktu itu gua lupa ding, ini waktu itu nama gua tapi diubah tulisan
jadi tulisan Jepang apa tulisan Korea gitu. Nah, tapi jadinya kayak gini nih. Nama Huda Mustahar ini sebenarnya. Jadinya begini. Ketika udah ditranslate pakai Google ya kan tulisannya ini. Terus gua tambah juga nih stiker ninja. Warnanya chrome ya, biar sedikit nggak polos lah motornya kan. Makanya gua tambahin stiker itu biar agak ramean. Terus ini gua cutting juga stiker warna hitam. Jadi kalau siang dia kelihatannya garang aja gitu kalau warna hitam. Hitam, bodi abu-abu biar kelihatan garang. Windshieldnya ini masih yang ori, spionnya masih ori juga semua, masih ori. Terus untuk apa lagi ya? Oh iya. Jadi untuk apa namanya? Kipas radiator dia udah gua ubah manual ya, jadi bisa cetekin hidupin sendiri aja sama kita. Karena waktu itu sensor panasnya itu, sensor suhunya udah nggak main, makanya sempat overheat waktu itu. Akhirnya udah gue lepas, jadi kipas gue langsungin aja ke aki buat kipas radiator. Murah kalau itu, kita cuma beli saklarnya doang, habis itu kabelnya disambung langsung ya kan. Itu saklarnya waktu itu cuma goceng kalau nggak salah. Jadi kipas radiatornya udah nggak otomatis lagi, sekarang gue kasih manual. Terus untuk oli motor ini gue pakai oli motul ya. Karena kalau motul itu tarikan gue rasa lebih responsif. Nah, ya wajar lah sesuai dengan harga yang lebih mahal dikit, tapi nyaman aja gitu kalau dibuat harian, nyaman oli motul. Terus buat oper gigi transmisi juga kalau oli motul tuh enak ya, halus gitu. Makanya gue kalau oli selalu pakai motul kalau buat motor gigi. Motor Matic gue juga gue pakai motuling. BBM gue isi pertamax terus ya biar enak juga. Apa lagi ya? Ya ini gue tambahin stiker ZX 250R sama di sini juga nih. Di sini nih gue pasang stiker timbul ya ninja. Jadi biar tankinya nggak polos. Jadi kesannya juga lebih mewah ya kalau gue tambahin stiker ninja. Habis itu apa lagi ya? Ya kalau untuk tenaga lari, untuk apa namanya lari termasuknya enak sih motor ini. Jadi gue sedikit sharing. Gue habis bongkar nih motor, itu habis 5.200.000. Nah, sedikit cerita itu kemarin gue tuh udah bolak-balik bengkel kurang lebih 3 kali. Kenapa motor gue ini selalu bermasalah? Jadi setiap pagi itu motor gue starter tuh susah, nggak bisa. Itu udah dinamo starter udah gue cek, ternyata masih bagus dinamo starter. Habis itu kabel-kabel udah gue cek semua, soket-soket nggak ada yang putus ya kan, sekring nggak ada yang putus. Ternyata adik gue bilang kan, titik permasalahan susah di starter waktu pagi. Jadi ketemunya itu malah di YouTube, kendala ini kenapa susah di starter. Jadi ternyata permasalahannya itu klep dari motor ini bocor. Waktu itu sempat gue bawa lah ke bengkel-bengkel biasa itu kan. Gue bawa ke bengkel biasa, ya benar gue cek bener emang klepnya ini. Jadi ada kompresinya, ada yang bocor, makanya kalau mesin dingin itu susah starter. Ya udah akhirnya gue putusin waktu itu, gue servis di dealer. Ternyata setelah bongkar semua, ya mau nggak mau kalau di dealer itu kan pasti semua ganti ya, nggak bisa diakalin. Ring seher, jadi gue total servis tuh 5.200.000. Gue sempet kaget juga kan. Ya namanya motor besar, ya udahlah kata gue. Yang penting sekali servis itu kita pakai nyaman lagi gitu aja, kita udah puas ya kan. Timbang kita ke bengkel biasa terus spare part kita harus cari sendiri. Ya udah, akhirnya ke dealer resmi malah ada semua kan enak. Kita tinggal taruh sana. Itu gua biayanya itu 5.200.000. Yang gua ganti itu seal clamp 8 biji ya. Gua beli seal clamp. Terus clampnya 8 biji karena pistonnya kan 2. Jadi kanan kiri itu masing-masing 4 clamp ya. 8 biji, ring seher 2 biji. Terus per pack ini ganti semua ya, karena waktu itu bongkar. Oli, filter oli ganti. Habis itu ganti sensor kopling juga ya kan, sensor kopling. Sama nyekir biayanya yaitu kurang lebih habisnya 5.100.000 sekian lah. Ya enak dibuletin 5.200.000. Ya cukup menguras kantong. Tapi emang udah waktunya servis besar karena motor ini juga udah keluaran tahun 2011, jadi udah usianya udah 12 tahun.
Ya wajar lah kalau 12 tahun itu udah minta servis besar. Tapi enak lagi sekarang. Gua baru kali ini juga ngerasain, istilahnya gua nggak pernah ya bawa motor Ninja Karbu itu yang grass baru dari dealer tuh gimana tenaganya itu gue belum pernah gitu kan. Nah setelah ini dibongkar, gue baru ngerasain nih perbedaannya yang sebelumnya sama yang sekarang. Ternyata jauh. Untuk sodokan itu kerasa banget buat nyodoknya. Ya mungkin rasa motor yang baru itu mungkin seperti ini yang sekarang karena udah dibongkar kan, kompresi makin padat. Ya apalagi ya, ya mungkin cukup itu sih yang gue ini kayaknya. Nggak ada yang lain-lain yang gue ganti, semuanya masih yang lama kayak review yang sebelumnya. Ya mungkin cukup itu aja ya review dari gue kali ini. Cukup sekian, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Terus jangan lupa aktifin juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan uploadan-uploadan terbaru dari gue. Ya mungkin cukup sekian ya. Terima kasih yang udah subscribe. Terus yang pengen tanya-tanya juga boleh tinggalkan di kolom komentar atau chat via Instagram boleh juga, karena di sini ada Instagram saya ya. Nah di sini mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.